damai di hati. Puji nama Tuhan, kami berdua sangat senang di kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjumpaan ini kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan selalu. Amin. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tentunya kami ambil dari MTPJ yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga yang 35. Dan tema di sepanjang minggu ini tentunya berjalan bersama dalam terang firman. Nah, sebelum lebih jauh kita mendengarkan perenungan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah kasih Tuhan memampukan melayakkan kami untuk terus hidup di dalam kesetiaan. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka Tuhan, di saat ini kami terpanggil untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Ada kerinduan bagi kami, bagi setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, diubahkan, dipulihkan, mengalami pertobatan di dalam Yesus. Untuk itu Bapa di sorga, mari Tuhan Engkau memberikan roh-Mu bagi setiap kami untuk memberitakan firman Tuhan ini, dan roh yang sama untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap, kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa ya, kami berdua membagikan perenungan di saat ini dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat latar belakang dari kitab Lukas. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pesan teks ya, sesuai bacaan Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-35. Dan yang terakhir, apa implikasinya ya. Jadi ini berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, berjalan bersama dalam terang firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, apa kabar hari ini? Untuk kesekian kalinya kita belajar dari Injil Lukas. Nah, Injil Lukas ditulis oleh seorang Lukas. Dia adalah sejarawan dan juga seorang tabib atau dokter. Dia adalah teman seperjalanan dari Rasul Paulus, yang dimana kita tahu bahwa Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Dalam menulis Injil ini, Lukas menggunakan sumber kitab Markus, dan penjelasan mengenai hal itu dapat Bapak Ibu putar kembali pada video kami lainnya dengan sumber kitab Lukas. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas dalam pertolongan Roh Kudus menulis Injil Lukas ini pada sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi, dan menulis dengan tujuan yang sama, yaitu Theophilus. Pada pasal 1 ayat 1, siapa dan apa makna dari penggunaan Theophilus sebagai tujuan penulisan kitab ini dapat kita temukan ya. Kita bisa lihat di video-video kami sebelumnya, banyak bicara tentang siapa itu Dr. Lukas dan siapa itu Theophilus. Namun salah satu pendapat menyebut bahwa Theophilus adalah seorang terpandang di masa itu. Itu nampak dalam sapaan yang mulia sebagai gelar yang diberikan kepada wali negeri orang Roma di Yudea. Theophilus terdiri dari 2 kata, yaitu Theos dan Phileo. Ini berarti kasih Allah, sehingga diartikan bahwa tujuan surat kepada Theophilus ini mengandung arti kepada yang mengasihi Allah atau yang ditinggikan dan dimuliakan Allah. Nah, kembali kepada penulis. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas sebagai penulis percaya bahwa iman Kristen adalah berdasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah yang dapat dipandang sebagai perbuatan Allah. Maka Lukas memperlihatkan melalui Injil ini bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu merupakan jalan yang ditentukan Allah yang wajib Yesus jalani. Karena itu sebagai satu dari 4 Injil kita menemukan Lukas berfokus
pada kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan hanya sedikit cerita tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Injil Lukas menekankan tentang penyelamatan yang universal, yaitu bahwa keselamatan diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi tapi juga non-Yahudi, termasuk keselamatan bagi kaum miskin, kaum yang terabaikan, kaum marginal, kaum disabilitas, laki-laki, tapi juga perempuan, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Nah, melihat konteks bacaan kita di hari ini, kita dapat menemukan bahwa masih dalam bingkai cerita kebangkitan Yesus. Dia yang bangkit mengalahkan maut sebagaimana nubuatan dan pengajarannya, namun masih banyak orang yang seakan lupa atau malah tidak paham saat dengar cerita kebangkitan itu. Bahasan hari ini bicara mengenai kehadiran Yesus saat ada percakapan dua orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan hari ini apa peristiwa dan pesan yang bisa ditemukan akan dijelaskan melalui beberapa bagian penting berikut ini. Ayat 13-16 mengenai Yesus mendekati dua murid di jalan ke Emmaus. Ayat 17-24 Kleopas menjawab pertanyaan Yesus. Ayat 25-27 pengajaran Yesus. Ayat 28-32 Yesus makan bersama dan dikenali. Kemudian yang terakhir ayat 33-35 mengenai kesaksian para murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita pelajari baik-baik bagian dalam bacaan ini. Kita akan mulai dengan yang pertama. Kita akan melihat ayat 13-16. Bagaimana Yesus mendekati para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Penulis Lukas menambahkan cerita ini tepat setelah kisah Yesus dibangkitkan, diikuti dengan tulisan pada hari itu juga. Artinya pada hari Yesus dibangkitkan, dua orang murid yang bukan bagian dari 11 rasul yang masih ada, mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke kampung mereka yang bernama Emmaus, sebuah dusun yang wajar ditempuh berjalan kaki karena memang jaraknya sekitar 11 km saja. Nah, di ayat 13 ini dipakai dengan 7 mil. Jadi sekitar 11 km lebih sedikit ya kalau dipakai untuk jalan kaki, jarak yang memang kalau di zaman Alkitab ini cukup dekat untuk dapat berjalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hanya berdua dalam perjalanan dan baru saja menyaksikan kisah yang sudah pasti menghebohkan. Kini mereka sama-sama. Mereka adalah bagian dari murid yang berharap besar bahwa Yesus yang mereka lihat sebagai Mesias. Mesias yang bagi mereka akan menyelamatkan bangsanya. Sehingga dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mereka akui sebagai seorang Mesias, Nabi, dia yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan, di hadapan Allah tapi juga di hadapan bangsa Israel. Dan mereka yakin bahwa Yesus itu dapat membebaskan mereka dari penjajahan. Namun apa yang terjadi? Yesus disaksikan sendiri, dihukum mati oleh imam-imam kepala. Sudah lewat 3 hari, mereka tahu Yesus sudah dikuburkan. Memang sempat ada cerita yang disebarkan oleh para perempuan pada pagi hari di hari yang sama, bahwa ketika mereka ke kubur tuh kubur sekosong. Begitupun para murid ketika memastikan hal itu. Tapi kedua orang ini kayaknya belum percaya. Mereka dalam perjalanan pulang ke Emmaus mungkin ada perasaan sangat kecewa, perasaan yang bikin mereka merasa tidak ada harapan lagi tentang seorang tokoh pemimpin Mesias yang diandalkan. Nah, dalam ketidakpercayaan itu mereka kecewa karena Yesus mereka lihat sudah mati. Dia menjadi tontonan dan telah dikuburkan. Itulah yang sedang mereka sharingkan satu dengan yang lainnya. Baca cerita dua orang sambil berjalan. Nah, ayat 15 tuliskan bahwa saat itu Yesus berdiri dan kemudian mendekati mereka seorang diri. Semua terjemahan memakai kata yang hampir sama. Jadi Yesus berjalan berdekat sampai tabaku bawa dengan dua murid ini. Tadinya 2 orang, sekarang jadilah 3 orang berjalan bersama-sama. Yesus mendekati artinya dia datang, dan
mau berinisiatif untuk bersama-sama dengan mereka. Mereka kini sama-sama berjalan. Tapi ayat 16 mencatat bahwa mereka tidak mengenalinya. Tidak ada catatan bahwa Yesus menyamar atau Allah menyamarkan wajahnya. Namun yang jelas bahwa ayat-ayat selanjutnya itu menuliskan mereka dalam keadaan yang sangat sedih, sangat kecewa. Dan bisa jadi itu menutupi mata mereka. Mereka tidak dapat melihat apa rencana Allah. Mereka sulit melihat janji Allah. Mereka buta akan kesaksian pengharapan yang mereka sendiri sudah dengar dari mulut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita lihat bahwa di ayat 17-24 mengenai Kleopas menjawab pertanyaan Yesus. Ini kami buat dengan judul demikian karena masih dalam kelanjutan cerita. Pas mau gabung atau bersama-sama, Yesus mengajukan pertanyaan. Ini buka percakapan sama-sama ya, ada di ayat 17 dapat kita baca. Apa yang kamu percakapkan? Atau dia bilang, ada bercerita apa ngoni sementara berjalan? Ini direspon dengan muka muram. Terjemahan lain pakai kata muka sedih, tabadiang. Dorang murung ketika dengar pertanyaan Yesus. Atau juga bisa jadi takage. Itu direspon oleh seorang murid yang dicatat di ayat 18 DP nama Kleopas dengan menjawab, adakah engkau satu-satunya di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa tentang yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, di sini dia bilang ya, dalam beberapa terjemahan dah pakai kata kurang lebih, cuma Bapak Sto ini satu-satunya orang asing yang dah up to date, nggak tahu cerita heboh yang terjadi. Dalam bagian ini, Yesus mengejar dengan pertanyaan, cerita apa itu? Apakah itu? Dan Kleopas menjawab dengan menjelaskan. Apa yang dia jelaskan? Dia bilang Yesus orang Nazaret. Ini menunjukkan bahwa Kleopas tahu dari mana Yesus secara asal. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan bangsa kami. Kleopas juga melihat dan menyaksikan perkara besar dan kekuasaan Yesus. Dan itu dilihatnya sebagai nabi yang penuh kuasa. Kleopas menyaksikan Yesus itu berkuasa di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Kemudian ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Di sini Kleopas tahu bahwa kisah Yesus diserahkan, dihukum mati, disalibkan itu benar-benar sudah terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 21, isi hatinya akan kekecewaan. Dia bilang, padahal kami dulu mengharapkan dia datang untuk dapat membebaskan bangsa Israel. Namun yang terjadi adalah yang tidak sesuai harapan mereka. Yesus mati, Yesus dikuburkan. Para perempuan memang memberitahu bahwa kuburnya kosong, dia hidup. Sudah diselidiki juga bahwa benar itu kuburnya telah kosong. Tapi para murid ini dalam pengetahuan mereka memang sudah cukup banyak tentang Yesus. Namun tidak dapat melihat bahwa kubur kosong sebenarnya adalah jawaban atas harapan mereka. Mereka melihat Yesus secara fisiknya guru yang sama-sama, guru yang sering mereka lihat pengajarannya di bait Allah, di beberapa tempat mereka dalam perjumpaan. Mereka saksikan daripada para murid ketika dengar Yesus sudah mati dan dikuburkan. Harapan itu seakan-akan hilang. Namun kita bisa melihat di sini bahwa Yesus bukan hanya membebaskan, namun juga dia menyelamatkan. Dia benar adalah juru selamat yang berkuasa. Dapat disimpulkan bahwa Kleopas dan temannya ini putus asa dalam pengharapan kepada Yesus. Dan mereka belum sadar bahwa Yesuslah kini yang bercakap dengan mereka. Selanjutnya, mari melihat apa jawaban dan pengajaran Yesus dalam ayat 25-27 tertulis bahwa ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Pertanyaan Yesus, perkataan yang keras ini untuk menegur sikap para murid
itu dia katakan sebagai kebodohan. Karena sejak dari zaman nabi-nabi berita mengenai kematian dan sengsara dari Tuhan Yesus itu sudah disampaikan. Penderitaan sebagai jalan masuk pada kemuliaan, pada kemenangan, pada jawaban keselamatan yang pasti. Dan itulah yang juga dilanjutkan di ayat 27 bahwa Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan juga kitab para nabi. Jadi Yesus melakukan pengajaran kembali, pengulangan fakta, bahkan dengan runtut sejak awal sampai saat adanya nubuatan para nabi tentang penderitaan dan kebangkitannya. Yesus dengan sabar menjelaskan kembali untuk memberi pemahaman yang benar. Setelah selama ini baca, dengar, dan lihat belum juga percaya, firman Tuhan diulang, diajarkan, dan langsung oleh Dia yang adalah firman kehidupan itu sendiri. Penjelasan panjang itu mengantarkan mereka sampai masuk di Emmaus, 11 kilometer putus dengan bercerita firman Tuhan. Dan ini terjadi dengan begitu antusias. Saya yakin bahwa perjalanan tersebut terasa sebentar bagi mereka, karena mereka sangat bersemangat untuk bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian itu dilanjutkan dengan pokok pikiran dalam ayat 28 sampai 32 tentang Yesus makan bersama dan dikenali. Nah, pada bagian ini Yesus yang berbuat seolah-olah semua lanjut terus tuh perjalanan, dia diajak untuk singgah di rumah mereka. Dia diajak untuk makan bersama dengan mereka. Di sana ia makan sebagai seorang tamu. Tapi bedanya, dia mengambil roti. Yesus mengucapkan berkat. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya dengan tangannya kepada mereka. Saat yang sama, mata kedua orang ini terbuka. Mereka bisa mengenali dia. Awalnya mata tertutup, yaitu apa? Pengenalan mereka akan siapa Yesus. Sampai kemudian mata mereka terbuka, yaitu pengenalan mereka yang benar tentang siapa Yesus dan juga apa yang dikerjakannya. Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat dan memberikannya kepada mereka. Di saat itu mata mereka pun melihat tentang Yesus. Saat itulah para murid ini mengingat bahwa pantasan dari tadi, dorang berkobar-kobar dan penuh semangat. Mereka menerima kekuatan dan pengharapan sejak mereka pertama berjumpa dan mendengar perkataan Yesus dari tengah jalan dalam perjalanan mereka. Selanjutnya di ayat 33 sampai 35 mengenai kesaksian para murid, ini bagian terakhir. Ayat 33 ini dibuka dengan kalimat lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Suatu action, tindakan, sebuah tindakan yang segera mereka lakukan menemukan jawaban atas kekecewaan mereka. Karena kehadiran Yesus adalah bukti bahwa Yesus tidak mati, dia bangkit, dia hidup, dan perkataan firman adalah kebenaran dan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dari sejak pengajaran dari kitab-kitab Musa sampai kitab para nabi itu ternyata benar adanya. Yesus datang, dia Tuhan, menjadi hamba yang menderita, dia benar dihukum mati, dia dikuburkan namun juga bangkit mengalahkan maut. Dan dia telah mereka lihat sendiri, mereka benar-benar menerima roti dari tangannya, mereka mendengar suaranya, dan di hadapan mereka dia lenyap. Dan itulah kesaksian, berita Injil, kabar keselamatan yang harus mereka respon dengan memberitakan, menceritakan, bersaksi. Dan mereka mendapati para murid yang juga sedang gentar dan sedih. Kabar sukacita ini diberitakan sebagaimana perjumpaan mereka. Tapi ternyata pengalaman itu juga dibarengi dengan sebuah fakta bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Nah, kesaksian ini menjadi bersumber dari beberapa orang. Inilah pembuktian bahwa Yesus benar telah bangkit. Dia telah menampakkan diri kepada para murid dalam waktu dan tempat berbeda. Dan karena itu ini bukan cerita omong kosong. Ini cerita benar ya, tentang kesaksian, kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dapat dipastikan bahwa pengetahuan, pengalaman beriman akan Allah
yang mau datang ke dalam dunia, mati dan bangkit. Itu harus direspon dengan pemberitaan, dengan bersaksi, agar kita juga bisa menyampaikan kabar baik itu bagi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya. Seorang yang baik, seorang yang antusias bicara firman, tapi tidak disebutkan namanya. Itu bukan poinnya. Poin yang mau diangkat oleh Lukas. Tapi yang mau diceritakan adalah yang pasti keduanya penuh semangat dan kemudian kembali untuk memberitakan tentang kabar sukacita itu bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai berjalan bersama dalam terang firman. Kita sudah membaca dan melihat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, dan ini memberi kita beberapa pesan dan pengajaran yang penting. Yang pertama, mari kita melihat melalui tema yang ada. Kita sebagai gereja, kita adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menuju pada terang Kristus yang sejati. Maka kita butuh sehati sepikir, berjalan bersama atau melangkah dan bergerak maju dengan iman, juga dengan kesatuan hati yang mau diterangi oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk berjalan bersama kita butuh orang lain. Maka jangan hidup fokus pada diri sendiri. Untuk berjalan bersama semakin jauh akan semakin tidak enak. Kalau ada yang satu yang baku badiam dengan yang lain, baku lawang pandai atau dengan mengandalkan hikmat duniawi, baku tunjuk jago, merasa mesti maju sendiri atau masa bodoh dengan orang lain. Harus punya kesediaan untuk mau dibentuk dengan firman Tuhan. Dunia boleh semakin menjadikan manusia lebih egois, tetapi anak-anak Tuhan harus semakin peduli dengan orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya, dengan sesamanya. Nah, dalam kerangka tema ini, maka jangan sekali-kali kita merasa bisa sendiri, karena kita ini makhluk sosial. Kita mudah jatuh, maka kita butuh firman. Firman menjadi dasar dan kekuatan kita sebagai terang yang menghidupkan. Berjalan bersama itu biasa. Ditampa orang bagate, Jo. Orang boleh lihat ada orang berkumpul, tapi itu bukan koinonia. Kita butuh persekutuan dalam nama Tuhan yang diterangi oleh firman Tuhan. Maka yang paling penting bukan berjalan sama-sama atau nyanda, tetapi apakah berjalan bersama itu diterangi oleh firman Tuhan atau tidak, sehingga batas, garis, jalur, alurnya jelas. Komunitas, kelompok yang memegang kebenaran Allah lebih dari sekedar kepentingan manusia. Kemudian yang kedua, hari ini mari kita belajar untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena kita ada di hari-hari yang terakhir ini, kita harus semakin setia terhadap firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi hidup percaya pada firman Allah yang hidup. Saudara, saat kita mau baca Alkitab, ini tidak akan bikin Tuhan mau tambah sayang pada orang. Karena dia so sayang pada orang. Tapi justru ini akan bikin orang semakin cinta Tuhan. Semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Karena semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu bagaimana mau menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan akan memampukan asal kita juga mau setia. Yang baca firman dengan taat, dan kita akan semakin meninggalkan ya waktu-waktu bergosip, bergibah. Anak remaja bilang, tidak ada waktu mau baca cerita orang, karena di mana saja ketika kita bertemu, berkumpul, ketika kita dalam perjalanan bersama-sama, yang ada kita akan pakai waktu itu untuk berbagi, sharing firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan terakhir ini saya ada dalam komunitas yang punya KTB, kelompok tumbuh bersama. Kami berjumpa, sharing firman, doa bersama, saling menguatkan. Itu cuma terdiri dari 5 orang saja ya. Biasanya memang KTB kelompok kecil, 5, 6, 7 orang lah paling banyak. Bahagia jika baku dapat langsung tanya jawab Alkitab. Bukan mau sok rohani, tapi semoga ini menginspirasi bahwa kelompok-kelompok kecil ini penting ya ada dalam komunitas kita. Jadi berkumpul dan berfaedah. Orang ini memang masih di dunia, namun jangan sekali-sekali orang beri kesempatan kepada si jahat untuk dapat merebut keintiman kita dengan Bapa, yang juga dapat merusak kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga,
Allah sejak semula memiliki inisiatif bagi kita. Dia berinisiatif datang ke dunia karena kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi kita. Dia juga mendekati para murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dia mau bicara dengan para murid yang pada saat itu mereka dalam kesedihan dan keputusasaan. Prinsip konseling dilakukan oleh Yesus di sini. Aku dapat dengan jemaat dalam pergumulan, mulai dengan bertanya dulu. Kemudian dengar apa pergumulan jemaat. Kemudian memberi pengajaran yang benar. Hamba Tuhan harus berinisiatif. Jangan tunggu dapat undangan kolom atau ulang tahun atau syukur dari keluarga baru ada waktu kunjungi jemaat. Tetapi harus kunjungi jemaat, harus doakan, harus melakukan konseling. Beritakan firman. Kalau perlu naik turun rumah, karena itu tugas dan panggilan kita. Lakukan agar kita tahu pergumulan jemaat. Mesti lebih peka dengan kebutuhan jemaat. Apalagi itu kelaparan akan firman. Hati-hati ya, jangan sampai orang dinina bobokan dengan rutinitas. Sekedar ibadah minggu, ibadah perkunjungan biasa, dan kemudian lupa dengan hal-hal yang sangat penting, yang esensi dalam kehidupan berjemaat. Pengajaran dalam gereja harus diperkuat. Jangan jadi hamba Tuhan yang miskin referensi karena sekedar jokwa. Cuma kok dorang kalau sobat cerita di mimbar rasa-rasa jemaat tidak lebih dari lilin kecili. Tidak ada guna. Padahal itulah yang rela berkorban untuk kemajuan jemaat. Kita ini semua hamba Tuhan, baking yang buat Tuhan senang. Kemudian selanjutnya sebagai jemaat, jangan takut untuk bersaksi. Jika mendengar tentang Yesus, pakai waktu kita untuk bergegas. Biar dari status kah, dari postingan kah, keluar kata-kata yang akan menguatkan orang dan memberitakan tentang Yesus. Biar dari perbuatan kita lahir semangat buat berbagi, bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia mau sediakan tempat bagi kita. Anugerahnya itu menyelamatkan kita. Terakhir, mari beriman dan meyakini jaminan keselamatan dalam Tuhan. Itu kita temui di dalam dunia ini yang mungkin mengecewakan. Dua murid Yesus berharap Yesus seperti ini. Kenyataannya seperti itu. Mereka sedih dan patah semangat. Tapi iman yang benar akan mendorong pada keyakinan bahwa apapun masalah, tantangan hidup kita mungkin tidak tahu, tapi ketahuilah Dia pasti ada di dekat kita. Yesus yang bersama-sama dengan kita. Jangan sampai mata rohani kita menjadi buta. Kita tidak melihat rencana Allah di balik pergumulan dan tantangan kita. Biarlah kita tetap memberi diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Maka pengharapan tidak mengecewakan sebagai anak-anak Tuhan. Sukacita sorgawi yang ada akan tetap ada melekat kepada kita yang mau melekat kepadanya. Jangan pernah buta rohani, biar sudah banyak masalah yang menerpa kehidupan kita. Kita terus memandang kepada salib Yesus yang memberi jaminan dan kepastian. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami bagikan di saat ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini dapat mengubah hidup setiap kita yang mendengarkan dan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, ya, kita akan berjumpa nanti di minggu yang akan datang. Dan sebelum itu kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan di saat ini. Silakan hambanya berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kami mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kami juga rindu mendoakan Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan. Karena itu di saat ini mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Ketika kebenaran firman boleh dibagikan, kami sungguh percaya Engkau Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadi rema, kekuatan bagi setiap kami yang boleh mendengarkan firman. Sekalipun hanya melalui media ini. Kami terpisah satu dengan yang lainnya. Namun kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau terus memampukan kami untuk menghidupi kebenaran yang sejati. Yang kami tahu itu bersumber dari firman Tuhan. Dan karena itu Tuhan, syukur kepadamu yang
memperkenankan media ini bagi kami untuk berbagi kebenaran firman. Diberkati dan ditolong Tuhan semua yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam duka cita. Engkau Allah tidak pernah henti menghibur, menguatkan dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, sehingga masing-masing kami dapat terus bersuka cita di dalam Tuhan yang memberi kami kemenangan, memberi kami damai sejahtera, dan memberi kami pengharapan bahwa di dalam Tuhan hidup kami, masa depan kami terjamin. Dan karena itu Tuhan, kami pegang setiap janji kebenaran firman jadi bagian kami pribadi dan keluarga kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Tolonglah arak-arakan anak-anak-Mu ini untuk berjalan bersama-sama, sehingga hanya kebenaran firman yang akan menjadi kekuatan kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.